Perkenalkan, nama saya Zaira Handum Harahap, NPM 23140188, Prodi PGSD kelas 3D, dosen pengampu Ibu Monika Trisea MPD, mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang menjawab beberapa pertanyaan, yaitu satu pertanyaannya, berikanlah contoh materi pembelajaran untuk keterampilan menulis dan jelaskan. Keterampilan menulis adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan secara tertulis dengan jelas, terstruktur, dan efektif. Tujuan menulis cerita pendek yaitu satu, peserta dapat memahami cerita pendek. Dua, peserta dapat mengidentifikasi unsur-unsur penting dalam cerita pendek. Tiga, peserta dapat menulis cerita pendek dengan alur yang menarik. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah karya sastra fiksi yang memiliki alur cerita yang ringkas, fokus pada suatu konflik utama, dan biasanya berpusat pada suatu tokoh utama. Struktur cerita pendek yaitu satu, pendahuluan seperti memperkenalkan latar, tokoh, dan konflik utama. Dua, perkembangan, dan tiga, klimaks. Unsur-unsur cerita pendek yaitu satu, tokoh. Dua, latar. Tiga, alur. Empat, konflik. Lima, tema. Enam, sudut pandang. Tujuh, gaya bahasa. Langkah-langkah dalam menulis cerita pendek yaitu satu, menentukan ide cerita. Dua, membuat rangka cerita. Tiga, mengembangkan cerita. Empat, merevisi dan mengedit cerita. Pertanyaan kedua yaitu, berikanlah contoh materi pembelajaran untuk keterampilan membaca dan jelaskan. Tujuan keterampilan membaca satu, siswa dapat memahami makna tersirat dalam cerita dongeng. Dua, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita dongeng seperti tokoh, alur, latar, tema, pesan moral. Pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita rakyat yang turun-temurun, biasanya berisi tentang makhluk gaib, hewan yang bisa berbicara, atau kejadian yang luar biasa. Fungsi dongeng. Dongeng berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak. Contoh dongeng yaitu seperti dongeng bawang putih, bawang merah. Unsur-unsur dongeng yaitu satu, tokoh, alur, tema, pesan, dan pesan moral. Strategi membaca dalam dongeng. Strategi membaca dalam dongeng yang efektif yaitu membaca dengan fokus, mencatat informasi yang penting, membuat pertanyaan, dan mencari makna tersirat. Pertanyaan ketiga adalah, berikanlah contoh materi pembelajaran untuk keterampilan mendengarkan dan jelaskan. Tujuan keterampilan mendengarkan satu, siswa dapat memahami pentingnya keterampilan mendengarkan dalam berkomunikasi. Pengertian mendengarkan adalah proses aktif menerima dan memahami pesan yang disampaikan melalui suara. Jenis-jenis mendengarkan. Satu, mendengarkan pasif. Mendengarkan pasif adalah
akan melanjut pertanyaan yang kelima, yang dimana pertanyaannya adalah berikanlah contoh satu model pembelajaran untuk Mendengarkan pasif adalah bahasa Indonesia ketika dan kamu jelaskan. hanya mendengarkan suara tanpa Salah satu model pembelajaran benar yang efektif benar untuk memperhatikan pembelajaran isi bahasa pesan Indonesia yang adalah disampaikan. discovery 2. Mendengarkan learning. Model ini menekankan Mendengarkan peran siswa aktif. dalam proses belajar, di mana mereka berfungsi sebagai Mendengarkan pendidik aktif yang adalah mengemukakan proses pengetahuan menerima melalui dan cara memahami langsung. pesan dengan penuh perhatian, melibatkan diri dalam percakapan dan memberikan respon yang menunjukkan pemahaman. Guru memulai 3. Mendengarkan kritis. Mendengarkan kritis adalah ketika kamu tidak hanya mendengar tetapi juga menganalisis, menilai dan mencari makna tersirat dari pesan yang disampaikan. 4. Mendengarkan empati. Mendengarkan empati adalah ketika kamu tidak hanya mendengarkan kata-kata tetapi Di juga sini saya akan menjawab pertanyaan yang juga kelima, mendengarkan yang dimana tetapi pertanyaannya juga adalah, mencoba "Bisakah memahami cari perasaan satu contoh model tetapi juga pembelajaran untuk bahasa Indonesia mencoba yang memahami jelaskan?" perasaan dan perspektif Salah orang yang satu model berbicara. pembelajaran yang efektif untuk bahasa Indonesia Strategi adalah strategi dalam mendengarkan efektif yaitu model ini menekankan fokus pada peran aktif siswa dalam satu fokus pada pembicaraan, 2 ajukan, 2 membuat kontak mata, 3 memberikan respon verbal dan ada beberapa nonverbal, langkah-langkah discovery based learning yang dimana 4 pentingnya menghindari intrusi, 4 5 berlatih empati. untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, dan yang kedua eksplorasi. Saya akan Pertanyaan keempat adalah saya akan melanjut pertanyaan yang kelima, berikanlah yang contoh dimana materi pertanyaannya adalah, pembelajaran untuk keterampilan berbicara dan jelaskan. bahasa Indonesia dan jelaskan. Salah satu Berbicara adalah proses menyampaikan pesan secara langsung, secara lisan, dan dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. yang dimana mereka berfungsi sebagai peneliti yang menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Berbicara juga penting dalam keterampilan berbicara dengan jelas dan Yang pertama adalah runtut. menciptakan stimulus. Ciri-ciri berbicara yang jelas dan runtut yaitu 1. Penggunaan bahasa yang tepat, 2. Struktur pesan yang logis, Dan yang kedua, eksplorasi. 3. Penggunaan isyarat dan bahasa tubuh, Baik secara 4. individual maupun berkelompok. Intonasi dan kecepatan berbicara. Strategi berbicara dengan jelas yaitu mempersiapkan dan fitur teks seperti kaidah, mempersiapkan materi, tata bahasa membuat dan kosakata kerangka untuk pembicaraan, meningkatkan pemahaman menggunakan kata hubung, Dan yang berlatih keempat adalah berbicara, meminta umpan balik. yaitu dalam kelompok membuat pemahaman melalui interaksi sosial. Dan yang Baik, selanjutnya soal kelima yaitu berikanlah contoh satu model pembelajaran untuk bahasa Indonesia dan jelaskan. Salah satu model pembelajaran yang efektif untuk bahasa Indonesia adalah Discovery Based Learning. Model ini menekankan peran aktif siswa dalam proses belajar, di mana mereka berfungsi sebagai peneliti yang menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Langkah-langkah Discovery Based Learning: 1. Menciptakan stimulus. Guru memulai memberikan stimulus yang menarik seperti teks atau video untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. 2. Eksplorasi. Siswa diajak untuk mengeksplorasi
informasi lebih dalam, baik secara individu Guru memulai maupun dengan memberikan stimulus yang menarik kelompok seperti untuk teks memahami atau video konteks dan makna dari materi yang dipelajari. 3. Analisis. Yang kedua, Siswa menganalisis struktur bahasa Siswa dan menganalisis fitur struktur teks bahasa seperti dan fitur kaidah teks, tata bahasa seperti dan kosakata kaidah tata bahasa untuk dan mengembangkan kosakata untuk mengembangkan pemahaman mereka. 4. Yang keempat, Kolaborasi. kolaborasi. Dalam kelompok Dalam siswa kelompok siswa berdiskusi dan berbagi 4. Kolaborasi Empat, kolaborasi. Dalam kelompok, siswa berdiskusi dan berbagai temuan mereka, memperkuat pemahaman melalui interaksi sosial. 5. Penyajian. Siswa menyajikan hasil eksplorasi dan analisis mereka kepada kelas yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan berbicara dan presentasi. 6. Refleksi. Setelah penyajian, siswa melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks lain. Kelebihan model ini meningkatkan keterlibatan siswa lebih terlibat karena mereka berperan aktif dalam proses belajar. Keterampilan berpikir kritis. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif saat menyelesaikan masalah. Pembelajaran kontekstual. Siswa belajar dan dalam konteks nyata. Membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Model Discovery Based Learning sangat sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran berbasis penelitian dan pengalaman. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar bahasa Indonesia secara teoritis tetapi juga praktis melalui pengalaman langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.